Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah sehingga kita diberikan rahmat serta hidayah sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan POMG TPA Araihan Bantul secara virtual. Apa kabarnya ayah bunda semuanya? Semoga hari ini ayah bunda dalam keadaan sehat dan bahagia dan selalu semangat sampai acara nanti selesai. Sholawat dan salam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita harapkan syafaatnya di yaumul akhir. Untuk acara selanjutnya yang kita nantikan bersama untuk hari ini, untuk materi parenting hari ini akan dibersamai oleh Bunda Afi dengan tema membangun kebiasaan positif pada anak. Sebelum Bunda Afi menyampaikan materi, akan saya bacakan kurikulum vitae beliau. Nama Afiah Aryati SIP SPD. Beliau tinggal di Bakulan, Tirenggo, Bantul. Beliau ibu dari 4 putra. Aktivitas beliau guru di SDIT Araihan Bantul, dan beliau juga waka kurikulum SDIT Araihan Bantul sekaligus pengelola SOTA atau Sekolah Orang Tua Araihan. Assalamualaikum Bunda Afi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ayah bunda, ini Bunda Afi sudah bersama kita untuk acara selanjutnya bersama Bunda Afi. Nanti untuk waktu kami beri sekitar 45 menit ya Bunda. Monggo selanjutnya waktu saya serahkan ke Bunda Afi. Baik, terima kasih Bu Umi selaku MC yang telah memberikan waktu kepada saya. Mungkin sebelumnya cek dulu apakah suara saya terdengar jelas? Jelas Bu Afi. Oh iya, alhamdulillah. Ini tadi sempat mati listrik tapi alhamdulillah sudah hidup kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Endang Rahmiatun SPD selaku Kepala TPA Araihan Bantul. Yang saya hormati ibu-ibu guru, tidak ada bapaknya ya Bu Endang ya. Semuanya ya. Untuk TPA semuanya bu guru-guru yang cantik dan salihah. Yang saya hormati dan saya banggakan juga seluruh wali murid ya TPA Araihan yang hadir di Zoom kesempatan pagi hari ini. Insya Allah tahun depan ya saya bergabung sebagai wali murid ya Bu Endang. Mudah-mudahan nanti bisa belajar bersama dengan guru-guru salihah di TPA Araihan. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Allah yang luar biasa. Kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, semuanya dalam kondisi sehat ya ibu-ibu, ayah bunda semuanya.
Alhamdulillah. Dan salah satu nikmat Allah pula di kesempatan pagi hari ini kita bisa bersua di forum virtual Zoom dalam acara POMG ya, atau Parenting Unit TPA Araihan Bantul. Baik ayah bunda semuanya, di masa pandemi seperti ini ya, insya Allah meskipun Allah memberikan ujian musibah kepada kita ya berupa adanya pandemi COVID, kita masih bisa mengambil hikmahnya. Dan salah satu hikmah kesempatan kali ini ya kita bisa melaksanakan agenda POMG secara virtual. Kalau dulu biasanya kalau mau menyelenggarakan POMG itu panitia harus memikirkan banyak hal ya, salah satunya mungkin mencari tempat gitu ya untuk penyelenggaraan acara dan sebagainya, termasuk mungkin harus menyediakan konsumsi ya Bu Endang ya. Jadi kalau kali ini konsumsinya disediakan sendiri-sendiri ya oleh para peserta di rumah masing-masing. Ini bagian dari pembelajaran ya yang Allah berikan pada kita sehingga kita bisa belajar cepat gitu ya. Kalau tidak ada pandemi mungkin wallah alam ya apakah kita sudah belajar IT dengan Zoom dan sebagainya itu belum tentu juga ya, sehingga alhamdulillah kita senantiasa bersyukur atas keadaan yang Allah berikan. Baik ayah bunda, nanti saya mohon izin ya untuk share screen ya. Apakah sudah muncul? Belum. Oh sudah, alhamdulillah sudah Bu. Sampun? Sampun. Oh, okay, alhamdulillah. Mudah-mudahan lancar ya sinyal saya. Baik, ayah bunda sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemarin Bu Panitia ya untuk menghubungi saya untuk meminta kita sharing ya terkait dengan tema membangun kebiasaan positif pada anak. Jadi di sini kita dalam posisi sama ya ayah bunda, kita adalah orang tua alhamdulillah, sehingga mudah-mudahan sharing kita kali ini nanti bisa menguatkan kita selaku orang tua, saling menguatkan begitu ya, bagaimana kita bisa mendampingi ananda kita, anak-anak kita sebagai bagian dari amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah bergerak? Suaranya putus. Sudah Bu Afi, sudah slide kedua. Baik. Sebelum kita bicara lebih lanjut, ayah bunda, saya akan mengajak ayah bunda semuanya untuk kita merenung sejenak gitu ya. Kita merenung sejenak, kita sama-sama mengevaluasi diri, kemudian kita sama-sama merasakan kembali peran-peran kita selaku orang tua nggih. Alhamdulillah kita dipercaya oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi orang tua, karena belum semua dari kita, belum semua dari pasangan yang ada di sekeliling kita itu diberikan oleh Allah kesempatan untuk menjadi orang tua, sehingga ketika saat ini ya kita masih diberikan kepercayaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi orang tua. Mari kita merenung bersama sejenak. Yang pertama, anak-anak kita adalah karunia ya, karunia yang Allah berikan kepada kita, yang dikaruniai 1, 2, 3, 4 mungkin seperti saya atau bahkan mungkin lebih, bahwa anak-anak kita itu adalah karunia besar, karunia terindah yang Allah berikan kepada kita. Sehingga apa yang hendak kita lakukan ayah bunda dengan karunia yang sudah Allah berikan itu adalah bersyukur. Sejauh mana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat karunia putra-putri kita kepada kita. Masya Allah ya, untuk para bunda yang barangkali sudah mengalami proses dari hamil ya, dari hamil nggak hanya 1, 2, bahkan mungkin 3, 4 kali, itu luar biasa. Kenikmatan, keindahannya dari mulai kita hamil itu sudah sangat luar biasa.
Meskipun mungkin mohon maaf ya ada yang mengalami sesuatu yang berat barangkali ya. Saya ingat Bu Endang ya, yang mungkin di ketiga putranya ada hal yang barangkali kita rasakan cukup berat, tetapi sesungguhnya itu adalah keindahan yang kita rasakan. Bagaimana ketika anak-anak itu lahir, kemudian bertumbuh ya, berkembang dan bertumbuh sesuai dengan yang seharusnya ya, lahir dalam kondisi sehat semuanya, itu adalah karunia yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bersyukur, bersyukur dan bersyukur. Kita lafazkan dengan lisan kita ya. Mari bersama-sama ayah bunda kita mengucapkan hamdalah atas nikmat Allah yang telah Allah berikan pada kita. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Mudah-mudahan dengan karunia bersyukur itu apapun ya kondisi anak kita saat ini, meskipun mungkin belum sesuai yang kita harapkan, maka yang utama kita sampaikan kepada Allah adalah rasa syukur karena kita telah diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, anak-anak kita itu adalah amanah. Ketika ada amanah yang diberikan kepada kita, siapapun yang memberi pasti kita akan dimintai sebuah pertanggungjawaban atas amanah tersebut. Apalagi ketika amanah itu adalah langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita sebagai orang tua. Nah, kemudian mari kita sama-sama sedikit merenung. Dengan amanah yang telah diberikan pada Allah Subhanahu wa taala kepada kita, apakah kita sudah mampu untuk menjalankan amanah itu dengan baik sampai hari ini? Apakah kita sudah mampu menjalankan peran-peran kita sebagai orang tua dalam mendampingi anak-anak kita dengan baik sampai hari ini? Mungkin kalau untuk sampai sempurna itu juga sesuatu yang tidak ringan ya, karena kesempurnaan memang hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sejauh mana kita berikhtiar sekuat tenaga untuk menjalankan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Ketika mungkin dari renungan kita masih ada hal yang belum sempurna, masih ada hal yang sekiranya kurang dalam kita menjalankan amanah ini, mari kita beristighfar bersama ayah bunda. Astaghfirullahaladzim, gitu ya. Kita beristighfar karena mungkin bagian dari kekurangan kita, bagian dari kelemahan kita selaku orang tua, ada hal-hal yang belum tertunaikan dengan baik dalam kita mengampu amanah sebagai orang tua kali ini. Nah, mudah-mudahan senantiasa berdoa ya ayah bunda, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kemudahan ya kepada kita dalam menjalankan amanah kita sebagai orang tua sampai akhir hayat ya, karena amanah itu tidak hanya ketika anak-anak kecil nggih, tidak hanya saat ini ketika anak-anak kita masih kecil, tetapi bahkan peran kita sebagai orang tua itu sampai nanti di akhir hayat kita. Begitu ayah bunda, sedikit kita merenung ya sebelum sampai kepada diskusi kita lebih lanjut. Baik, selanjutnya mungkin perlu kita pahami bersama nggih, ayah bunda, bahwa anak-anak kita, bagaimana posisi anak kita dalam Al-Quran itu dijelaskan ya, ada 4 ya posisi anak-anak dalam Al-Quran. Yang pertama, anak-anak itu sebagai penenang hati atau penyejuk hati dan pemimpin orang-orang yang bertakwa. Saya bacakan ya di Quran surah Al-Furqan ayat 74. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhan kami, anugerahkan kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, para ulama tafsir itu menyebutkan bahwa yang dimaksud qurrata a'yun dalam ayat ini adalah penyejuk hati ya, anak-anak yang soleh, anak-anak yang takwa kepada Allah, sehingga nanti dengan ketakwaannya itu dia bisa bermanfaat bagi sesama, bermanfaat bagi orang tua. Pasti yang pertama ini ya yang diharapkan oleh seluruh orang tua ya, seluruh orang tua pasti mengharapkan ya anak-anak kita itu nantinya akan menjadi anak-anak soleh, anak-anak yang bertakwa, anak-anak yang bisa menjadi
penenang hati, penyejuk mata kita, bisa bermanfaat bagi orang banyak. Sehingga ketika setiap kali ada saudara kita ya yang melahirkan gitu ya, yang dikaruniai amanah putra-putri, kita pun pasti akan mendoakan demikian untuk saudara kita. Kemudian yang kedua, anak itu sebagai perhiasan dunia. Itu di surah Al-Kahfi dan surah Ali Imran ya, surah Al-Kahfi ayat 46 dan Quran surah Ali Imran ayat 14. Di Quran surah Al-Kahfi disebutkan yang artinya harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Tapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. Jadi dalam ayat ini anak itu diposisikan bisa menjadi perhiasan dunia. Kita bayangkan ya kalau misalnya punya perhiasan, ada yang punya banyak perhiasan di sini? Kalau punya banyak anak berarti perhiasannya banyak ya. Seperti halnya harta atau perhiasan itu kan biasanya dijaga, disayang ya, disimpan dengan sebaik mungkin gitu ya. Jangan sampailah ini hilang, jangan sampai ini rusak dan sebagainya ya. Demikian pula ketika anak itu sebagai perhiasan dunia, dia akan dijaga, akan dirawat dengan baik gitu ya. Jangan sampai terluka, jangan sampai kena sesuatu yang membahayakan begitu. Bahkan kalau ada yang sampai mungkin berlebihan ya menjaganya gitu ya, sampai enggak boleh terluka sedikit pun, kesenggol sidik enggak boleh begitu ya. Sampai ada orang tua yang sedemikian ini ya karena kecintaan yang berlebihan ya, meskipun kadang justru malah menjadi bumerang ya dalam proses perkembangan atau pertumbuhan si anak itu sendiri. Kemudian yang ketiga, anak itu bisa menjadi sebuah fitnah atau ujian. Itu di surah At-Taghabun yang artinya ayat 15 ya. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah cobaan bagimu dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Sehingga di sini ya anak-anak itu tadi ya sebagai amanah, sebagai titipan ya, bukan milik kita. Bahwa anak-anak kita itu bukan milik kita. Itu adalah titipan yang Allah berikan kepada kita ya. Bisa jadi sesuatu yang dititipkan itu bisa jadi belum sesuai yang kita harapkan. Ya, barangkali mungkin masih ada hal-hal catatan-catatan untuk perkembangannya, mungkin belum sesoleh yang kita harapkan, mungkin belum sepintar yang kita harapkan, bahkan mungkin ada di antara saudara-saudara kita mungkin yang dititipi oleh Allah itu anak dalam kondisi mungkin secara fisik kurang sehat dan sebagainya. Tetapi kembali ketika itu diposisikan bahwa anak itu sebagai tadi ya posisinya sebagai titipan dari Allah, sebagai ujian bahkan dari Allah, sehingga bisa memaknai itu dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang keempat, anak itu juga bisa menjadi musuh. Ya, naudzubillah itu ya. Di Quran surah At-Taghabun ayat 14. Yang artinya, hei orang-orang mukmin, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu itu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka, dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahinya serta mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi sebagian para mufasir itu menjelaskan ya yang dimaksud musuh di sini adalah pihak yang menghalang-halangi dalam ketaatan kepada Allah. Menghalang-halangi jalan Allah atau merintangi jalan ketaatan kepada Allah. Mungkin kisah para nabi ada gitu ya, yang kita sudah sangat paham bagaimana kisah Nabi Nuh dan putranya. Kemudian juga ada para sahabat yang ketika ingin hijrah mengikuti Rasulullah itu dihalang-halangi oleh anak istrinya. Itu bagian yang dimaknai itu sebagai musuh atau yang menghalangi dalam ketaatan. Atau di zaman sekarang, naudzubillahi min dzalik ya, bahkan mungkin ada di berita-berita itu ya, anak yang sampai naudzubillah membunuh orang tuanya, menyakiti orang tuanya, ada yang memenjarakan orang tuanya. Itu karena mungkin masalah duniawi ya, hanya rebutan warisan atau minta sesuatu yang bersifat harta dunia. Dan itu ada dijelaskan di dalam Al-Quran seperti itu sebagai bagian dari pengingat bagi orang tua. Karena ketika kita ingin bahwa anak kita itu yang menjadi
penenang hati, penyejuk hati, mungkin juga bisa menjadi perhiasan dunia ya paling tidak gitu ya. Itu apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua. Baik, sebelum saya lanjut, Ayah Bunda minta feedbacknya, apakah saya dalam berbicara terlalu cepat? Tidak. Betul. Betul, Bu. Oh, baik, saya lanjutkan ya. Nah, kita masuk di bagaimana kita membangun kebiasaan positif ya, atau mungkin karakter ya, karakter positif ya. Ayah Bunda, yang namanya membangun itu berarti sesuatu yang kita tidak bisa instan. Kecuali itu ya kisahnya apa itu, dalam semalam bisa membangun 1000 candi gitu ya. Enggak, kita ketika membangun tentu kita butuh waktu, kita butuh proses. Sebagaimana misalnya kita ingin membangun rumah ya, contohnya. Ketika Ayah Bunda ingin membangun rumah, itu kan pasti proses persiapannya dari sebelum membangun itu sendiri sudah lama. Bagaimana kita mencari tanahnya ya, mencari lingkungan yang mungkin cocok. Baru kalau sudah ketemu di situ lingkungannya bagus, luas tanahnya cocok, sesuai begitu ya, kita baru mungkin membuat desain gitu ya, desainnya mau seperti apa rumahnya, mau dibuat tingkat 1, 2, 5 dan sebagainya. Kemudian ketika proses membangunnya itu pun mungkin juga tidak bisa instan, tidak bisa dalam waktu sebulan 2 bulan gitu ya, bahkan mungkin ada yang bertahun-tahun. Kemudian membangun pondasi, membangun kerangkanya, kemudian dindingnya, atapnya, kemudian sampai ngecat dan sebagainya. Bahkan ketika sudah jadi saja, itu mesti tidak berhenti. Nanti setelah beberapa lama mungkin ada, oh kok ini ya kurang terasnya, tak tambahi oh mungkin kok perlu ditambahi apalagi gitu ya. Artinya ya bisa jadi ketika kita membangun rumah saja dalam sepanjang kehidupan kita itu tidak selesai di satu waktu tertentu. Nah, ini sama ketika kita ingin membangun sebuah kebiasaan positif pada anak, itu ya jangan berharap bahwa dalam waktu singkat itu kita bisa bim salah bim gitu ya, si anak itu bisa sesuai yang kita harapkan. Ya, mungkin bisa jadi ada ya yang given ya, anak itu sudah terlahir sangat baik gitu ya, sampai mungkin ketok iki kula ki nggih mboten napa-napa, kok si anak itu memang sudah sangat baik dan ya sudah seperti itu sesuai dengan yang saya harapkan. Alhamdulillah, itu berarti rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang belum, ya memang tugas kita membangun tadi itu akan terus-menerus gitu ya, dan butuh kesabaran. Karena apa? Karena membangun kebiasaan sebuah karakter itu butuh proses belajar. Ya, dan prosesnya itu ya tadi seperti membangun rumah dari awal, bisa jadi prosesnya dimulai dari apa? Dari ketika kita memilih pasangan gitu ya, itu sudah bagian dari proses. Wah, pun terlanjur ya Bu Afi gitu ya, sudah itu nek wis masa lalu gitu ya, sudah dulu kok ya ora mikir gitu ya, saya tidak memikirkan, alhamdulillah ketemu dengan jodohnya. Ya alhamdulillah, disyukuri enggak apa-apa. Ya. Jadi dari proses memilih pasangan, kemudian proses ketika dari dalam kandungan, itu sudah dipikirkan, oh saya mau seperti apa nanti anaknya, sehingga si ibu yang sedang mengandung pun sudah mempersiapkan proses membangun tadi kebiasaan positif nanti. Mungkin dari diri si ibu sendiri, oh berarti ya saya juga harus harus mengurangi hal-hal negatif, kebiasaan-kebiasaan negatif yang katanya nanti bisa jadi diambil oleh si anak meskipun dari dalam kandungan. Mungkin sering dengan baca Al-Quran saat hamil, mungkin mendengarkan tauji saat hamil, itu dalam rangka tadi. Nah, seperti mungkin sekarang ya anak-anak itu kan lahir itu mungkin langsung yang namanya dengan gadget itu wes langsung dong gitu ya. Oh, bayi kok sudah YouTube kok wes pinter gitu. Iya, dia proses belajarnya itu sejak dari kandungan ya, kita kan tidak lepas dari HP ya. Nah, enggak pula wong kita komunikasi jadi guru di masa virtual, hamil pas ngajarnya virtual. Ayo YouTube-an terus misalnya, ya kita mau tidak mau ngajarnya pakai video dan sebagainya. Sehingga ya secara tidak langsung mungkin anak-anak kita pun yang masih kecil, masih dalam kandungan itu belajar. Nah, enggak apa-apa ya. Jadi tadi proses belajar itu ya meliputi apa saja?
Ya tidak hanya pengetahuan, tetapi juga sikap, kemudian pengetahuan, iya, kemudian keterampilan. Yang nanti itu akan masuk dalam pikiran. Nah, dari pikiran kemudian membuahkan apa? Sebuah bentuk perbuatan. Perbuatan, ketika perbuatan itu dilakukan berulang-ulang, itu nanti jadi sebuah kebiasaan. Ya, konon katanya kalau mau membentuk kebiasaan baik itu harus dicoba minimal 21 hari gitu ya. Ada yang pernah mencoba sesuatu apa gitu 21 hari terus gitu sehingga jadi kebiasaan? Ada yang pernah praktek mungkin ya. Kemudian kalau udah kebiasaan-kebiasaan baik itu sudah nanti akan membentuk sebuah karakter. Nah, sehingga karakter itu bisa di ini enggak ya, katanya nek wis karakter. Wah, itu karakternya dari lahir itu sudah seperti itu. Ternyata bisa jadi ada proses belajar ya, proses belajar. Baik, saya akan mencoba share video. Mungkin video ini Ayah Bunda sudah sering melihat ya, tapi ini bagian dari bagaimana kita tadi yang menyadari bahwa dalam anak-anak kita belajar, ya proses belajar yang dilakukan oleh anak-anak itu tentu tidak lepas dari peran orang-orang dewasa yang ada di sekitarnya. Ya, dan kita sebagai orang tua, mungkin sebagai guru ketika di sekolah sama juga dengan saya, itu juga bagian yang tidak bisa lepas dari proses belajar anak untuk membangun karakter positifnya. Sehingga contoh itu menjadi satu hal atau teladan itu menjadi satu hal yang sangat penting ya bagi seorang anak untuk tadi ya terbangun sebuah kebiasaan positifnya. Mudah-mudahan bisa nyambung ya. Saya stop yang tadi dulu. Ampun Bu, sudah. Nah, itu tadi ya Ayah Bunda. Apa yang dilihat oleh anak itu akan mudah dilakukan, akan mudah dicontoh oleh anak-anak kita ya. Daripada mungkin perkataan atau sekedar nasihat ya. Sehingga memang sebagai orang tua kita harus benar-benar berhati-hati begitu ya, berhati-hati untuk melakukan sesuatu dalam keseharian kita. Ketika kita tadi contohnya memang hal yang negatif gitu ya, kadang hal yang negatif itu lebih mudah ditangkap oleh anak itu kok lebih mudah begitu ya, sehingga maka dalam kesehariannya memang kita perlu untuk menjaga betul hal-hal yang kita lakukan supaya memang hal-hal positif yang kita lakukan itu yang akan dicontoh oleh anak-anak kita. Saya lanjutkan share screen-nya. Sudah muncul? Baru proses Bu. Oh ya. Ampun. Belum Bunda. Belum ya. Di tempat saya kok sudah muncul. Nama? Ampun. Oh iya, alhamdulillah. Nah, tadi ya dalam proses
proses belajarnya si anak-anak kita, baik anak maupun murid kita, ya, itu membutuhkan contoh atau teladan dari orang-orang dewasa di sekitarnya. Sehingga ketika kita ingin membentuk sesuatu, ya, karakter kebiasaan positif pada anak, maka salah satu kuncinya adalah semua orang-orang dewasa yang ada di sekelilingnya, sekeliling si anak itu harus konsisten. Ya, misalnya kita mau menanamkan A, kalau misalnya ayahnya A, ibunya B, ya mungkin akan sulit ya sampai kemudian itu terbentuk sebuah karakter yang diinginkan. Sehingga tadi syaratnya adalah orang-orang dewasa yang ada di sekitar si anak itu harus konsisten. Saya pernah ya, Nyun Sewu, saya delay nggak suaranya? Jelas nggak? Jelas, Bu. Oh iya, baik, alhamdulillah. Saya pernah konsultasi ke seorang psikolog. Saat itu anak pertama saya waktu kelas 1 itu agak sedikit bermasalah ya dengan dia sepertinya itu tidak senang untuk belajar, pengennya pulang-pulang dan sebagainya. Kemudian saya coba untuk secara mandiri ya konsultasi ke psikolog. Salah satu yang kemudian ini ya beliau ya sampaikan kepada kami selaku orang tua ya, bagi orang tua ketika ingin membangun atau membentuk sebuah karakter tertentu pada anak, itu syaratnya adalah harus konsisten. Semua orang dewasa yang ada di sekelilingnya harus sama, ya. Jadi antara yang pertama mungkin di lingkungan terkecil kita kan ada ayah dan bunda. Ayah bunda itu harus kompak. Kemudian di luar itu mungkin anak-anak itu juga bersinggungan dengan pengasuh mungkin ya, seperti saya itu ditinggal mengajar ya anaknya ada yang dampingi di rumah. Mungkin juga ada nenek kakeknya ya yang juga ikut mengasuh si anak. Sehingga tugas kita orang tua ya ketika memang kita ingin tadi ya satu hal baik itu bisa terbentuk ya sesuai yang kita harapkan, maka perlu ada jembatan komunikasi ya dengan tadi orang-orang dewasa di sekelilingnya, termasuk juga mungkin dengan sekolah ya. Sekolah itu juga lingkungan di sana ada orang dewasa ya, bapak ibu guru ya yang mendampingi anak-anak, itu jadi bagian yang penting juga sehingga mungkin kita sebagai orang tua mencarikan partner ya sekolah untuk anak itu juga harus yang sesuai juga dengan visi misi kita sebagai orang tua. Jangan sampai ya kita pilih sekolah yang tidak sama, itu nanti akan repot ya dalam pembentukan karakter positif. Kemudian yang kedua perlu praktek kebiasaan baik tadi yang dicontohkan oleh orang-orang dewasa. Ya prakteknya ya tentu disesuaikan dengan tahap perkembangan anak. Oh anak diajari sholat. Ya anak usia TPA ya sholat baru melihat, mungkin baru takbir tok, kemudian pergi ya sudah cukup, itu mungkin sudah bagian dari praktek tadi ya. Kita tidak berharap terlalu terburu-buru gitu ya, kita terburu-buru berharap anak usia 3 tahun sudah bisa sholat bagus atau tenang di masjid, itu barangkali juga butuh waktu. Kemudian kita bicara tentang kebiasaan positif, saya coba untuk hanya beberapa ya, mungkin tidak semua karena banyak hal juga yang terkait dengan kebiasaan positif anak. Ini ada 5 ya yang nanti kita diskusikan di sini kaitannya dengan ibadah, kemudian bagaimana anak berkomunikasi, kemudian kedisiplinan, kemudian kemandirian dan pola hidup sehat. Yang pertama tentang ibadah. Kita tentu ingin ya anak-anak kita tadi ya tumbuh jadi anak-anak soleh, anak-anak yang punya kemampuan, kemauan untuk beribadah kepada Allah itu dengan baik gitu ya. Sehingga yang perlu kita lakukan sejak dini itu yang pertama adalah kita kenalkan anak itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejak dini gitu ya. Dengan apa? Dengan kita bersyukur ya. Oh alhamdulillah nah kita dapat rezeki dari Allah hari ini ya. Kita bisa makan enak atau oh alhamdulillah bersyukur ya nak ya pada Allah hari ini kamu dapat mainan baru gitu ya. Kemudian banyak berdoa ya. Bagian dari rasa syukur kita bangun tidur berdoa, mau makan diajari berdoa gitu ya. Kalau di TPA Araihan insya Allah sudah seperti itu ya Bu Endang ya. Insya Allah sudah terkondisi seperti itu, anak-anak belajar sholat, anak-anak berdoa ya, anak-anak mengenal Allah dan sebagainya ya. Berarti nanti biar sinkron yang di rumah pun juga kita kuatkan dengan cara yang seperti itu.
Kemudian ajak anak itu beraktivitas ibadah sejak dini ya. Kita ajak anak-anak kita juga ikut sholat ya. Kemudian ikut mengaji. Kalau yang punya kakak, mungkin kalau kakaknya mengaji, anak-anak ikut diajak ya mengaji. Meskipun tadi yang saya sampaikan, kita sebagai orang tua itu jangan terlalu panik atau terlalu terburu-buru ingin hasil yang baik, dalam arti masih usia batita atau balita ya, sudah panik, anakku kok belum bisa sholat dengan tenang ya. Ya, tugas kita tadi mengenalkan, mengajak gitu ya. Sedikit cerita ya. Anak saya yang paling kecil itu usia 3 tahun, alhamdulillah sekarang. Besok ikut di Bu Endang ya. Alhamdulillah sejak kecil itu memang diajak ayahnya ke masjid ya, dari bayi itu diajak ya. Di proses sekarang usia 3 tahun itu ternyata juga memang belum bisa gitu ya, belum bisa untuk kemudian tenang ya, meskipun dia dari bayi itu sudah ikut belajar sholat di masjid gitu. Ya kemarin salah satunya saat kita taraweh ya, itu ayahnya kan pengennya ya semua anak ke masjid begitu ya untuk membiasakan. Lah si adik itu kan biasanya ikut di ini ya, di namanya bapak-bapak dengan ayahnya, kemudian kami dan mbaknya 2 itu di ibu-ibu ya. Seminggu pertama itu luar biasa ya, ujiannya luar biasa ujiannya untuk kemudian bisa konsisten. Karena setelah takbir ya, setelah takbir yang biasanya dia cuma ada ayahnya di masjid ikut ayahnya, ternyata dia tahu ada mbak dan uminya di sana. Setelah lihat ayahnya takbir, dia takbir, kemudian dia pergilah lari ya, lari mencari di mana uminya dan mbaknya dengan memanggil-manggil ya, Umi, Mbak dan sebagainya, sehingga kakaknya ya, mbak-mbaknya itu sempat, aku malu, aku nek adik bengok-bengok kayak gitu, udah besok nggak usah ke masjid lagi dan sebagainya. Itu seminggu awalnya, tapi ayahnya Bismillah, pokoknya nanti ayah yang jaga kayak gitu ya, tenang aja nanti insya Allah adik nggak ganggu. Seminggu pertama masih begitu ya, jalan-jalan ya, membuat kita ya agak sedikit gimana begitu ya, karena sedikit banyak ya mesti mengganggu yang lain. Tapi alhamdulillah untuk setelah seminggu itu dia mulai tahu ya, mulai diberitahu juga bahwa tempatnya di tempat bapak-bapak yang sana, Mbak sama Umi di sana di tempat ibu-ibu ya. Ya akhirnya tidak lagi ke tempat ibu-ibu, meskipun mungkin tadi setelah takbir ikut takbir, sujud atau sampai sujud rakaat pertama, berikutnya ya bermain. Tidak apa-apa, nanti mudah-mudahan tetap berharap ya, kita jangan menyerah gitu ya, sedikit rotok-rotok malu begitu. Mudah-mudahan nanti semakin dewasa dia semakin bisa memahami. Itu ya, jangan panik dan jangan terburu-buru. Kemudian uji hal yang baik yang sudah dilakukan anak. Oh alhamdulillah, tadi sudah sholat ya nak ya. Alhamdulillah, masya Allah. Umi suka sekali adik sudah sholat gitu ya. Meskipun cuma tadi takbir tok begitu ya, enggak apa-apa, nanti berproses melakukan yang baik. Kemudian beri reward. Reward itu bisa dengan pelukan, bisa dengan pujian, tadi sudah bagi bagian dari reward. Itu ibadah. Kemudian yang kedua komunikasi. Nah, bagaimana kita ingin membiasakan si anak itu bisa berkomunikasi dengan baik, punya adab yang baik dalam berkomunikasi dengan teman-teman sebayanya maupun juga dengan orang-orang dewasa yang ada di sekelilingnya. Maka yang perlu kita lakukan sebagai orang tua, yang pertama, seringlah ajak anak itu bicara. Ya, anak itu ajak bicara, kemudian kita juga sering bercerita. Mungkin tadi, tadi alhamdulillah loh nak, Umi tadi ketemu dengan di jalan itu ketemu dengan ini, melihat misalnya ini. Terus tadi apa itu, yang hal-hal yang ringan-ringan saja yang pernah kita alami atau apa kita sampaikan pada anak. Diajak ngobrol, anak-anak juga sering diajak ngobrol. Kemudian ketika komunikasi jangan lupa kita komunikasi dengan bahasa anak. Ya jenenge ngomong karo cah cilik, bicara dengan anak kecil itu jadi kita itu ya seperti anak kecil gitu ya. Karena kita menggunakan bahasa yang anak-anak pahami, apalagi anak-anak di usia balita. Kemudian kenalkan ya sedini mungkin anak-anak itu dengan 3 kalimat atau kata ajaib itu ya, yang mungkin sudah sangat kita pahami. Terima kasih, mohon maaf gitu ya, tolong, minta tolong gitu. Jadi ini memang harus kita contohkan sebagai orang tua. Ketika anak mau membantu kita ya kita terucapkan terima kasih sambil dipeluk, mungkin sambil disayang. Kemudian kalau misalnya anak meminta sesuatu dengan cara yang kurang pas ya, misalnya buatkan minum susu Bu, gitu, kita ajari. Ya coba diulang, Ibu akan membantu kalau misalnya nanti adik
minta tolong dengan cara yang baik. Coba misalnya, Bu minta tolong, adik minta tolong dibuatkan susu ya, pasti nanti ibu buatkan. Seperti itu. Misalnya minta maaf juga. Kita memberi contoh kalau kita ada sesuatu minta maaf. Ya, maaf ya nak, Umi tidak sengaja, ibu tidak sengaja tadi sedikit menenggol kakimu, sakit ya. Insya Allah tidak apa-apa ya. Jadi anak pun nanti akan belajar ketika dia membuat satu kesalahan yang disengaja atau tidak, dia juga akan minta maaf. Kemudian yang terakhir ya, untuk menguatkan komunikasi, kebiasaan berkomunikasi dengan baik, bacakan anak-anak buku cerita. Jadi kalau ayah bunda juga kalau membaca cerita itu jangan ini ya, kita juga harus pintar ya. Artinya seperti bu guru. Nah, kalau bu guru TPA itu mesti pintar-pintar kalau bercerita ya. Kita di rumah juga jangan kalah. Kalau cerita jangan yang datar-datar kalimatnya, tapi juga pada suatu hari ada seekor unta besar sekali ya, misalnya seperti itu. Atau misalnya di situ ada kalimat Abid sayang sekali sama bunda. Nah, bahasa-bahasa yang intonasinya ya itu memberikan ekspresi ya sesuai sehingga anak itu juga bisa anak kan belum bisa baca ya, sehingga dia bisa menangkap pesan apa sih yang disampaikan melalui sebuah cerita itu, sehingga nanti dia juga bisa belajar berkomunikasi ketika dia sedih, ketika dia sedang senang, itu juga ada ekspresi ya yang nanti akan dia sampaikan kepada orang lain. Kemudian terkait berikutnya adalah kedisiplinan. Waktu saya kurang berapa menit ya Bu ya? Masih ya. Kemudian terkait dengan baik, terima kasih. Kedisiplinannya, kita juga ingin anak-anak kita nantinya tumbuh jadi anak-anak yang disiplin ya, disiplin waktu ya, taat pada aturan ya, kemudian menjadi anak yang bersih, rapi dan sebagainya. Maka yang perlu kita lakukan sebagai orang tua apa? Yang pertama, kita buat aturan sesuai dengan tahap perkembangan anak ya tentu ya. Misalnya anak-anak kita bermain ya, mainannya banyak. Kita sudah tempatkan mainan itu di satu tempat tertentu. Ya kita sampaikan ya. Boleh ya, mainan ini boleh adik pakai bermain bebas, tetapi nanti aturannya setelah selesai nanti adik masukkan kembali ya ke tempatnya. Mungkin kalau masih kecil, masih di bawah 3 tahun itu ya akan berpikir juga bingung caranya gimana ya, atau dia nggak tahu bagaimana. Maka mungkin biar dia tenang dalam menjalani aturan itu perlu untuk kita tambahi. Nanti Bunda akan bantu. Sehingga dia jadi tenang. Oh iya. Karena saya juga mencoba ya praktek kalau misalnya nyuruh, ayo Dek setelah itu mainannya diberesin. Itu ya tidak bersegera, tapi ya bareng Umi, ya kita bereskan mainannya ya, ya banyak-banyakan ya Mi, gitu ya. Jadi kita pun juga ikut terlibat ya dalam proses itu, tidak hanya menyuruh, gitu ya, tapi juga ikut sehingga anak itu juga senang. Kemudian kalau perlu, yang kedua anak dilibatkan dalam membuat aturan itu, ya dilibatkan. Misalnya untuk anak yang lebih besar atau usia 3 tahun ke atas itu bisa untuk dilibatkan untuk membuat aturan. Ya sekarang bagaimana untuk jajannya misalnya. Kita buat aturan bersama yang makanan-makanan yang boleh dibeli ini, atau misalnya berapa boleh beli makanan setiap harinya. Itu mungkin perlu untuk dilibatkan sehingga dia bertanggung jawab, akan lebih bertanggung jawab dalam melaksanakan aturan itu. Dan yang berikutnya perlu dijelaskan kenapa kok ada aturan itu. Kenapa kok kita harus merapikan mainan? Itu sambil kita merapikan, itu kita bisa sambil bicara dengan si anak. Dek, tahu nggak kenapa kok mainan ini perlu kita masukkan kembali ke tempatnya? Nanti supaya apa? Supaya rumah kita lebih rapi, supaya mainan-mainan adik ini tidak berjajar kemana-mana. Kalau misalnya nanti tidak kita masukkan, kalau berjajar kan nanti jadi hilang, adik sudah tidak punya mainan lagi. Itu bisa sambil ya, sambil tadi ya merapikan itu bisa sambil kita jelaskan dengan bahasa yang sesuai dengan tahap perkembangan anak tentunya. Kemudian yang berikutnya konsisten, kembali tadi bahwa kuncinya untuk membangun sebuah kebiasaan positif itu adalah konsistensi. Ya, saya secara pribadi juga masih kadang belajar ya tentang konsistensi itu.
Dengan sekian anak itu ternyata beberapa hal yang miss ya, aturan-aturan yang kedisiplinan yang mungkin rodok lepas itu ya karena kekurang konsistenan dari orang-orang dewasa, orang tua baik orang-orang maupun orang-orang dewasa lain di sekeliling si anak. Si ibunya nggak boleh jajan lebih dari 2 macam misalnya. Oh ayahnya surapopole, dulu zaman ayah kecil nggak bisa beli ini itu kok, sekarang mumpung bisa nggak apa-apa, kamu pengen apa? Nah, akhirnya kan tidak jadi tadi. Atau mungkin ayah bundanya sudah komitmen tidak boleh beli makanan A, B, C misalnya, ternyata mungkin kakek neneknya karena rasa sayangnya kepada si cucu, boleh beli ini kek, oh boleh silahkan, ya padahal itu bagian dari yang tadi mungkin tidak diperbolehkan oleh orang tuanya, gitu ya. Ya ini juga bagian ya, termasuk mungkin sedikit cerita ya yang saya alami, saudara yang mengasuh anak gitu ya, itu punya warung gitu ya. Kadang mungkin kita tidak memberikan uang jajan, tapi ternyata mungkin yang lain jajan kan otomatis diberi gitu ya, sehingga waduh ini kalau diberi terus juga jadi nggak enak gitu ya, sehingga mau tidak mau jadi dibawain uang juga karena teman-teman yang lain juga ternyata pada jajan, pada beli sesuatu. Ya barangkali untuk menjembatani itu adalah komunikasi. Ini hanya tak bawain uang ini ya, engkau yang boleh ini. Direklah piye carane gitu ya, supaya nanti si anak itu istilahnya tidak jauh ya melenceng dari aturan yang kita buat. Kemudian reward dan punishment tadi ya secara umum sama yang untuk memberikan apresiasi kepada anak atas aturan yang sudah dia lakukan. Kemudian berikutnya kemandirian. Nah, ini juga bagian kita ingin anak-anak kita tumbuh mandiri ya Bunda ya. Ya mandiri tidaknya itu ternyata ya kembali kepada kita. Jangan terlalu dimanjakan ya. Untuk sayangnya kita kepada anak, tapi untuk hal-hal tertentu dia dibiasakan untuk melaksanakan sendiri. Ajari anak untuk melaksanakan tugasnya. Nah, ini penting ya. Untuk melaksanakan tugasnya, untuk menyelesaikan masalah sendiri itu mungkin perlu. Nah, pengalaman ya, nyon sewu pengalaman saya itu di guru SD, kelas-kelas bawah ya, terutama kelas-kelas bawah, itu terkadang anak-anak kita itu punya tugas, apalagi di masa pandemi begini ya, itu kan banyak tugas yang dilakukan di rumah ya. Misalnya tugas untuk membuat sesuatu karya. Kadang ketika yang dikumpulkan itu karyanya bagus banget itu ya, rapi dan bagus gitu ya. Itu ya kita sebagai guru itu seneng gitu ya, seneng le nyawang itu seneng le melihatnya itu apik banget kayak gitu ya bisa. Tetapi kemudian juga seberapa jauh peran orang tua dalam tadi terkumpulnya sebuah tugas tadi, atau jangan-jangan semua yang mengerjakan orang tua gitu ya. Sehingga ya kita jadi guru juga akhirnya yang satu coba bayangkan yang satu mungkin hasilnya belum sempurna, tapi ya pekerjaannya sendiri yang satu bagus sekali, tapi bisa jadi banyak peran orang tuanya. Nah tentunya yang mandiri ya yang tadi, apapun hasilnya itu karyanya sendiri, itu jauh lebih berharga. Karena kita juga bisa melihat ya, karena anak-anak ketika di sekolah ya contoh misalnya saya beri contoh tugas untuk menempelkan biji-bijian. Kalau di sekolah praktek menempelkan biji-bijian anak kelas 1 ya, itu kalau untuk yang rapi, tertata, rapi sampai tirik-tirik itu ya belum bisa. Mungkin 1-2 saja yang bisa. Kebanyakan kan masih brek kayak gitu ya. Sehingga kalau ada karya yang benar-benar nempelnya satu-satu tirik-tirik itu bisa jadi banyak peran orang tua. Sehingga kita jadi orang tua juga tidak perlu terlalu panik ya kalau hasil anak kita itu belum sempurna, mewarnai misalnya. Kok masih keluar-keluar garis? Ya enggak apa-apa. Kita enggak usah kemudian panik. Dek, ini kok keluar garis semua sih, Dek? Ya udah, nanti yang sini Ibu aja ya. Udah Ibu aja, nanti kamu di bagian yang sini saja. Ya akhirnya mungkin anak-anak jadi kurang mandiri dalam menyelesaikan tadi tugas-tugasnya. Jadi secara bertahap enggak apa-apa, mungkin belum bagus, tapi anak mandiri. Nanti lama-kelamaan supaya dia belajar ya untuk bisa membaguskan. Untuk hal-hal seperti itu kita enggak usah terlalu panik gitu ya, supaya nanti nilainya enggak bagus.
Kalau misalnya masih usia TPA ya tetap ada peran orang tua ya sesuai dengan tahapan tahapan perkembangan anak ya. Jadi nanti bersama-sama orang tuanya juga ikut, anaknya juga itu ya sampai latih anak untuk menyelesaikan masalah sendiri. Kemudian pola hidup sehat ya. Kalau untuk terkait dengan pola hidup sehat, insya Allah sudah sangat memahami ya bagaimana kita biasakan mungkin anak-anak untuk cuci tangan, apalagi di masa pandemi seperti ini ya. Anak-anak juga sudah terbiasa ketika mungkin masuk di sebuah supermarket atau rumah makan atau apa, dia tetap harus cuci tangan. Di rumah juga sering cuci tangan. Jaga kebersihan ya, libatkan anak tadi untuk kemudian ikut membuang sampah pada tempatnya ya. Kemudian untuk peduli ya dengan lingkungan di sekitarnya. Kemudian bagaimana juga anak-anak terbiasa untuk tadi makan makanan yang sehat. Nah, ini juga bagian jadi tantangan ya, juga tantangan saya juga sebagai orang tua. Terkadang kalau di usia-usia 3 tahun ke bawah itu anak itu relatif mudah ya untuk kita kasih apa saja yang kita buatkan dan siapkan ya. Kadang di usia-usia yang lebih tinggi itu anak-anak itu sudah banyak memilih gitu ya, banyak milih. Kami juga yang di SD itu kadang mendampingi beberapa anak makan itu. Kalau lihat ada anak yang sampai suka banget dengan sayuran, buah dan minta nambah itu, wah senengnya saya luar biasa gitu. Karena beberapa itu ini mintanya, Bu saya sayurnya sedikit saja ya, gitu harus ditungguin. Termasuk anak saya itu masih seperti itu dulu yang anak pertama itu sampai ditungguin bu gurunya di kelas 1 itu ya. Sampai benar-benar untuk makan satu sayur saja ditunggu. Nah, ini bagian dari PR kita bersama mungkin ya untuk konsistensi tadi membiasakan anak-anak untuk makan makanan yang sehat itu sejak dini ya harapannya ketika anak-anak kita juga sekolahnya di TPA Raihan, kemudian KB di RA itu juga dibiasakan juga di sekolah juga makan makanan yang sehat itu nantinya juga bisa terbiasa sampai anak-anak dewasa. Itu 5 hal ya ayah bunda. Yang terakhir terkait dengan bagaimana kunci kita sebagai orang tua dengan 5 hal tadi, beberapa yang mungkin perlu untuk kita lakukan sebagai orang tua. Kunci yang pertama adalah kita ridho ya. Bahwa anak-anak kita itu adalah bagian dari karunia dan amanah yang Allah berikan kepada kita. Sehingga bagaimanapun, seperti apapun kondisi anak-anak kita saat ini, alhamdulillah kita ridho. Mudah-mudahan dengan keridhaan kita Allah pun ridho. Sehingga Allah akan memudahkan kita dalam mendampingi anak-anak. Kemudian yang kedua kuncinya adalah sabar. Sabar tidak terburu-buru. Karena membangun tadi butuh waktu ya. Ya kalau masih batita, masih RA, masih ada beberapa yang belum, terus saja kita dampingi gitu ya. Mungkin bisa jadi dia tumbuh itu di usia SD, bahkan mungkin ada yang usia SD itu belum, mungkin bisa jadi dia tumbuh di usia SMP-nya gitu ya. Kami yang di SD itu alhamdulillah gitu ya. Sangat bersyukur sekali anak-anak yang masuk di SDIT Raihan itu beberapa karakter positifnya itu sudah terbangun gitu ya. Mungkin sejak TPA bisa jadi mereka sudah dari TPA-nya di Raihan, dari TPA mungkin dari KBRA dan sebagainya itu terdampingi di sekolah dengan baik, dengan orang tua yang di rumah juga punya komitmen yang sama. Alhamdulillah ketika kita mendampingi di SD itu ya rata-rata sebagian besar itu sudah punya tadi ya kebiasaan-kebiasaan positif yang kita tinggal menjaga dan meneruskannya. Nah, ketika ada yang belum, itu ya enggak apa-apa, kita harus sabar, tidak terburu-buru tadi. Bismillah insya Allah, karena beberapa anak kami juga yang di SD itu ketika ada yang belum, itu kita dengar, Masya Allah dulu di SD-nya masih seperti ini, ternyata ketika SMP, ketika SMA dia tumbuh jadi anak-anak yang luar biasa gitu, anak-anak soleh, anak-anak yang luar biasa berkembang karakter positifnya. Itu kan menjadikan kita juga harus positive thinking gitu ya. Terkadang itu lendampingi ro istighfar karo positive thinking terus ya Allah astagfirullah saiki sih kong ini insya Allah besok kamu akan tumbuh jadi anak yang soleh, anak yang baik nak gitu ya. Itu bagian dari tadi ya, karena kesabaran kita insya Allah juga berbuah dari pahala ya. Bismillah jadi ladang pahalaku gitu ya. Mengingatkan sholat misalnya, oh
Pengennya itu kalau sudah SD itu ya sholat tuh enggak usah disuruh. Lah ini kok sudah hampir balik kok harus disuruh. Ya bismillah ya. Kita ingatkan terus. Ya mudah-mudahan kita mengingatkan itu bagian dari pahala kita ya sebagai orang tua. Kemudian kunci yang ketiga konsisten tadi. Silahkan kita harus konsisten dengan komunikasi dengan orang-orang dewasa yang ada di sekitar anak-anak kita agar memang sama. Kita punya tujuan ini si A, anak-anak harus begini. Maka itu jadi PR kita untuk mengkomunikasikan dengan seluruh orang dewasa yang ada di sekitar anak-anak. Termasuk ketika mungkin anak-anak kita kok ada di situ karyawan dan sebagainya, ya ini juga perlu dikomunikasikan dengan karyawannya supaya tidak sampai gitu ya. Kadang kan tidak enak gitu ya kalau misalnya oh ini anaknya bos gitu, kalau misalnya minta sesuatu kalau nggak dikasih bagaimana. Kemudian kita banyak berdoa nggih ayah bunda ya, dari sekian yang sudah kita lakukan tadi tetap bagaimanapun itu hanya bantuan pertolongan Allah lah yang bisa untuk membentuk anak-anak kita jadi anak-anak baik. Sehingga ya tugas kita selanjutnya adalah banyak berdoa, minta sama Allah, minta. Kita itu tidak bisa apa-apa, la haula wala quwata illa billah. Kita tidak bisa apa-apa tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak beristighfar ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Banyak kekurangan kami selaku orang tua ya Allah, maka bimbinglah, mudahkanlah kami dalam mendampingi anak-anak itu. Kemudian yang kelima kuncinya adalah cari lingkungan atau partner yang tepat. Ya, lingkungan tadi ya di rumah oke, sudah seperti itu, cari lingkungan ya. Sekarang lingkungan yang lain di luar rumah apa? Sekolah ya. Cari sekolah yang tepat ya, yang sesuai visi misinya itu sesuai dengan visi misi kita selaku orang tua. Kemudian yang terakhir kuncinya adalah bahagia ya. Jadi orang tua itu kita bisa membuat anak-anak bahagia, insya Allah kalau kita ayah bundanya itu bahagia ya. Tadi kalau kita biar bahagia bagaimana ya, tadi harus ridho, harus sabar dan sebagainya itu. Harus menerima dan bersyukur dengan pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ini. Sehingga itu bagian dari kunci bahagia. Ketika kita bahagia, hatinya senang, insya Allah kita akan senang juga dalam mendampingi putra-putri kita. Wallahu a'lam bishawab, ibu-ibu, ayah, semuanya itu yang bisa saya sampaikan. Sama saya juga selaku orang tua yang sedang terus belajar untuk mudah-mudahan menjadi orang tua yang baik ya untuk anak-anak kita. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan dalam mendampingi anak-anak, saling mendoakan nggih ayah bunda semuanya. Mudah-mudahan kita jadi orang tua yang mampu melaksanakan amanah itu dengan sebaik-baiknya sampai yaumil akhir nanti, sehingga kita bisa mempertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, ada durian, ada selasih. Cukup sekian dan terima kasih dari saya. Waktu saya kembalikan kepada MC Bu Umi, monggo disilahkan. Terima kasih Bu Afi. Masya Allah ya, tema materi hari ini dengan membangun kebiasaan pada anak itu ternyata semua perlu proses dan pembiasaan baik agar menjadi karakter yang baik pula. Untuk selanjutnya tanya jawab Bu Afi, untuk yang mau bertanya bisa langsung menyalakan mikrofonnya, nanti langsung dijawab sama Bunda Afi aja. Monggo yang mau bertanya. Saya Bu. Monggo Bu Ayu, monggo Bu Afi. Terima kasih Bu Umi. Terima kasih Bu Umi atas waktunya. Baik Bu Afi, saya wali dari Mbak Ita kelas Sapung mau menanyakan, qadarullah dulu itu kan ya kita memang kebiasaan saat saya sholat terutama dia ayo dek sholat walaupun ya kadang wudhu kadang tidak. Nah walaupun habis takbir terus melayu kemana ya. Nah qadarullah hari ini itu kalau diajak sholat ayo dek sholat. Udah yo, lah kapan? Ya biye. Nah, astagfirullahaladzim. Kenapa ya kok akhir ini kalau diajak sholat kok mesti jawabannya sudah ya padahal belum. Nah mungkin ada apa ya? Ada tips dari Bu Afi untuk membiasakan si Ita
masih kembali seperti dulu walaupun setelah takbir dia pergi begitu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Langsung diskusi Bu Umi ya. Langsung. Oke, Oh, nggih. kita tanya jawab ada 10 menit ya Bu. Oh, nggih. Nah, ada yang misalnya mau ada yang nyusul lagi boleh. Oke. Baik, terima kasih Bu Ayu dan Mbak Ita Salihah ya. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah sudah terbiasa ya sebelumnya untuk sholat. Nah, yang pertama Bu Ayu tadi ya, mungkin yang perlu untuk saya juga sebenarnya juga sama dengan posisinya dengan Bu Ayu, kadang kita mengalami hal-hal seperti itu. Yang pertama kita kembalikan pada tadi ya, tenang. Yang pertama kita tenang, tidak panik ya. Kadang kan kalau kita itu sudah anak itu baik kok jadi orang itu yang pertama muncul adalah panik. Nah, ketika kita panik, maka cara berkomunikasi kita, cara pendekatan kita mungkin jadi tidak pas di anak ya. Cenderungnya mungkin kita jadi agak sedikit memberikan tekanan gitu karena dia jadi berubah seperti yang kita tidak seperti yang kita harapkan lagi. Sehingga yang pertama kita tenang, tidak panik gitu ya. Sehingga ketika tenang itu kita perlu ini menggali sakjane apa sih yang kemudian membuat si anak tadi yang membuat Mbak Ita kok saya kan jadi tidak bersemangat lagi seperti yang kemarin misalnya. Nah, yang kedua kalau kita sudah tenang, kita sudah kita mengevaluasi ya penyebabnya apa, misalnya ketemu. Yang kedua kita perlu cari strategi. Strategi ya misalnya kan kakak-kakak ada 2 ya, mbak-mbak semua ya. Ya mungkin ketika itu kita coba untuk ajak si anak itu, ya coba sekarang ini bertiga sholat, ibu akan melomba ya, menilai gitu ya. Siapa yang di antara bertiga ini yang sholatnya itu kira-kira paling tertib siapa ya? Oke. Ibu punya hadiah ya, misalnya bisa jadi menyiapkan hadiah tertentu yang enggak harus besar. Ita, ibu punya ini loh, mau enggak kira-kira? Misalnya dia cari berarti yang tertarik, yang tujuannya kan cuman untuk yang kecil ya, bukan untuk yang kakaknya. Sehingga itu yang kita cari yang sekiranya yang dituju tadi itu sangat dia inginkan misalnya. Nanti mbak-mbaknya perlu untuk diketek dulu Bu. Nanti kan mesti ya mbak ya happy gitu ya. Mbak mesti awal tidak menang gitu ya. Jadi ini tolong dibantu ya Kak. Kita akan buat adik ini gitu sebelumnya sehingga kakaknya pun juga ngajak gitu. Ya Dek ya kira-kira nanti maling yuk bagusan Mbak Nuha mungkin. Ya bagusan Mbak Maulidah lah gitu ya misalnya. Gue adiknya biar dia terinilah. Dia jadi terpanas lah panas. Oh adik juga bisa kok misalnya. Ya artinya itu bagian dari salah satu strategi. Nanti kok nggak berhasil ya Bu Afi gitu ya. Berarti kita harus cerdas memikir lagi kira-kira yang menarik apa ya. Kalau misalnya belum lagi ya tenang Bu Ayu ya. Anak kita juga insya Allah ini masih dalam tahap kan masih kecil ya dalam arti masih ada banyak kesempatan lah untuk kita. Paling ya kayak gitu sedang bosan atau sedang apa itu enggak apa-apa, enggak usah terlalu kita tekan ya. Kita cari cara tadi ya yang untuk kira-kira bisa menarik lagi ke dia. Biasanya tantangan-tantangan itu akan lebih menjadikan anak itu jadi termotivasi begitu ya. Begitu Bu Ayu mungkin gitu ya yang bisa kita lakukan. Kita Bu Umi. Terima kasih Bu Afi. Alhamdulillah, terima kasih jawabannya. Coba nanti praktekkan. Berarti acara kita sudah di acara yang terakhir, yaitu acara penutup. Alhamdulillah, acara demi acara parenting online telah kita lewati bersama. Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Sebentar, kepada Bu Afi, tadi kayaknya belum ditutup ya. Apunten, mungkin bisa ditutup sebentar. Yeah. Baik, terima kasih Bu Umi, terima kasih Ayah Bunda sekalian atas kebersamaannya di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan ya tadi sedikit sharing yang kita bicarakan bersama itu bermanfaat untuk saya khususnya dan nanti untuk Ayah Bunda sekalian. Dan mohon maaf sekali ya kalau apa yang saya sampaikan ada hal yang kurang berkenan di hati Ayah Bunda sekalian.
Kalau ada hal baik yang bermanfaat, kita ambil bersama dan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan barokah untuk kita sebagai orang tua dalam mendampingi anak-anak. Dan sekiranya ada hal yang kurang pas, saestu saya mohon untuk dimaafkan karena kekurangpahaman saya dan kurang ilmu saya. Mudah-mudahan Ayah Bunda juga memaafkan saya dan kita bisa bertemu kembali ya di forum-forum mungkin sharing yang akan datang ya sebagai orang tua. Kalau yang nanti masih di TPA Raihan, insya Allah kita akan bertemu sebagai orang tua ya, sama-sama wali murid. Dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.